lagi, Anet depan, nah ya. Lagi depan lagi album mulai, dikit lagi. Ya. Oke, yuk. Makasih Anet. Net, majuan dikit, wawancara sebentar. Oke. Udah? Yang wawancara Mau dulu. Iya. pas foto ya, jangan sampai ke bawah ya. Oh iya. Biar dia nyaman. Karena Majalah jangan sebelumnya. Ya. Badannya setengah badan kok. Maju aja dong. Nggak gelap itu, nggak gelap ya. Kurang terang ya? Ini lampunya. Gue ada lampu sih. Majalahnya ada deh. Gelap kan? Biar kayak bintang-bintang drakor Ya oke. tutupin sama iya talent cowok ngasih. Oke. Ini sangat untuk albumnya. Tidak pengen kamu juga. Mengenai album ini buat seorang Anet Ini adalah Kamera ya, Net. album ini adalah sesuatu yang sangat berharga banget buat aku. Jadi impian aku dari dulu banget ya, dan akhirnya bisa tercapai, bisa terkabulkan. Itu benar-benar suatu kebanggaan besar juga buat Anet. Gitu. Pastinya terima kasih banyak Pak buat semua yang sudah terlibat. Ini ada berapa lagu dari ini semuanya ciptaan Anet semua lagunya? Beberapa lagu ciptaan aku gitu di sini, ada juga lagu yang bareng Mas Ade gitu, ada di album aku. Ya lumayan juga sih, lumayan menguras apa ya, sebenarnya enggak sih. Anet seneng banget ya, seneng banget bisa mendengarkan karya Anet ke orang-orang banyak di luar sana. Kenapa sih akhirnya memutuskan ini? Oke, lagu-lagu Anet dimasukkan ke dalam suatu album. Sebenarnya sih karena ya kenapa ya, kayak pengen aja gitu, maksudnya ini album Anet juga pengen karya Anet juga yang didengerin sama orang-orang gitu. Jadi di sini Anet yang tulis lagunya gitu, terus juga yang kompos lagunya juga Anet gitu, dan dibantu juga kan sama Om Jeff gitu. Dan pokoknya pengen di album ini banyak lagu Anet, banyak karya-karya dari Anet. Anet, ini bisa apa sih buat Anet sendiri ada kisah pengalaman menarik nggak di balik album ini? Karena bisa dibilang kan Anet lahir dari ajang penyiaran bakat, lalu nyanyi jadi idola dengan Grammy Award-nya, dan sekarang menciptakan sendiri lagunya. Jujur nggak nyangka sih sampai sekarang gitu, nggak nyangka banget, karena dari perjalanan yang kemarin gitu bersyukur banget pastinya. Banyak banget cerita-ceritanya, cerita senang-senangnya, susah-susahnya pasti ada banget. Proses rekamannya juga nggak gampang gitu, mulai dari pembuatan lagunya, terus pokoknya pembuatan lagunya itu Anet cari sampai nemu banget, sampai nemu yang Anet serak gitu. Kalau Anet kurang serak, Anet kayak aduh jangan dulu deh kayaknya gitu. Jadi setiap Anet serak sama lagu, Anet tanya dulu, biasanya di rumah kan bikinnya, Anet tanya dulu sama Mami gitu, ini gimana dengerin, terus Mami juga bantuin Anet gitu kan, untuk kasih kayak tanggapan lagunya ini menurut Mami ada yang kurang nggak, atau mungkin kayak terlalu kayak gini, atau mungkin kayak gini. Jadi gitu sih, paling banyak banget cerita menarik di proses. Bisa dibilang nggak sih ini album ini jadi chapter baru dalam karya bermusik kamu? Bisa dibilang kan kemarin si Ibarat masih hijau, belum tahu apa, sekarang harus mulai menciptakan lagu sendiri, mulai merasakan menuangkan lagu-lagu inspirasi dalam lagu sendiri. Gimana ini chapter baru buat seorang Anet untuk tahu? Iya bener, ini langkah terbaru, chapter terbaru juga buat Anet, dimana ini usia sebenarnya nanggung sih ya, usia masih anak-anak tapi remaja, tapi ke dewasa masih di tengah-tengah itu. Jadi kayak mungkin kalau tentang percintaan masih nggak yang terlalu gimana banget gitu, tapi udah mulai ke situ gitu, pelan-pelan lah gitu, ya pelan-pelan lah gitu. Terkait dengan apa di Solo kan sekarang banyak ya, kita kamu pengen apa sih yang
dengan image yang seperti itu? Sebenarnya sih Anet pengen apa ya, nggak jauh-jauh sih. Anet cuma pengen mereka bisa kenal karya Anet gitu. Itu udah cukup banget buat Anet, itu udah Anet happy banget gitu. Apalagi mereka sampai suka sama karya Anet, itu sesuatu kebanggaan yang luar biasa dari Anet. Dan apa ya, ya seneng aja sih lihat apresiasi dari orang gitu kan, komen gitu, respon-respon orang baik-baik banget, positif semuanya gitu. Dan kedepannya semoga lebih baik lagi. Mungkin ada kisah menarik gitu, misalnya lagu-lagu kamu menjadi penyemangat buat anak muda atau memberikan inspirasi juga buat anak muda untuk jadi seorang penyanyi seperti kamu. Pastinya menurut aku mungkin buat teman-teman gitu yang pengen mungkin pengen ciptain lagu, pengen nyanyi dan segala macam, Anet juga berusaha kok dari awal. Anet juga gagal-gagal awalnya, dan ini juga Anet lagi belajar terus. Anet nggak sampai di sini, masih panjang banget perjalanan gitu. Dan teman-teman semua juga pasti bisa asalkan ya berusaha, latihan segala macam, coba-coba lah, ulik-ulik terus kemampuan kalian. Nah, tadi Anak bilang sempat gagal, mungkin bisa cerita nggak sempat gagal seperti apa dan titik baliknya seperti apa jadi sekarang? Sempat gagal, mungkin Anet ceritain perjalanan Anet. Jadi dari kecil itu Anet emang hobi banget, emang suka banget nyanyi, suka nyanyi itu dari dua bulan itu mami bilang udah kayak berkenan. 2 bulan apa 6 bulan deh, 6 bulan. Terus 2 tahun itu mulai kayak gitu-gitu, udah mulai cerewet nyanyi. Terus habis itu akhirnya Anet coba buat nyanyi, suka gitu, jadi hobi. Terus habis itu di umur berapa gitu ya, Anet di umur 6 itu Anet coba buat memberanikan diri untuk coba-coba ikut kayak lomba di sekolah, antar sekolah tuh, antar sekolah, mall gitu-gitu, lomba-lomba. Terus habis itu umur 8 tahun Anet coba buat ikut kompetisi di TV nyanyi gitu. Akhirnya waktu itu sempat di Indonesian Idol Junior pertama banget itu Anet umur 8 tahun, tapi itu cuma sampai di tahap awal. Terus habis itu pengen lagi karena emang pengalamannya juga seru sih sebenarnya, selain ketemu juga sama banyak peserta gitu, bisa ketemu sama banyak orang-orang yang luar biasa lah di sana gitu kan, juri-jurinya segala macam. Akhirnya Anet ikut lagi waktu itu sempat kompetisi di TV juga, tapi sampai di audisi doang. Terus habis itu ikut lagi 2017 itu di The Voice Kids Indonesia Season 2, itu cuma sampai di 6 besar waktu itu, grand final 6 besar. Akhirnya gagal, terus ikut lagi yang terakhir itu Indonesian Idol Junior Season 3. Itu akhirnya sebenarnya itu Anet awalnya kayak cuma nyemplung aja, kayak siapa tahu gitu, nyoba aja deh dulu gitu, coba dulu, tahu-taunya akhirnya juara 1, dan itu puji Tuhan banget, alhamdulillah banget. Akhirnya itu mungkin langkah awal Anet meniti karir Anet di Jakarta ini. Waktu itu kan Anet di Manado, terus habis itu di Jakarta, sekarang udah stay di Jakarta, udah buat proses-proses ini. Dan proses-proses di Jakarta ini, proses-proses Anet meniti karir di entertain ini lumayan ya nggak mudah juga pastinya gitu, pasti banget. Dan ya kita jalanin, kita enjoy. Aku enjoy banget malah, karena ini yang aku impikan. Udah Hasan, selamat berbuka semuanya. Gak apa-apa. Kenapa? Inspirasi kamu atau role model kamu dalam bermusik? Role model itu dulu aku suka Agnes Mo. Agnes Mo itu salah satu role model aku, karena dia juga berjuang kan dari kecil, dia nyanyi, wah keren banget sih dia gitu, dari kecil. Terus juga aku suka Ariana Grande,
Adele? Apa ya, Adele aku juga suka. Mama aku tuh ya suka, mama aku suka banget. Jadi lagu-lagunya kadang duet sama aku, Adele gitu. Banyak lah pokoknya penyanyi-penyanyi yang luar biasa. Oke. Nah, dengan karir kamu yang saat ini gitu, dari tadi kegagalan yang kamu ceritakan sampai sekarang kamu dikenal banyak orang, kamu melihat karir kamu sendiri, itu seperti apa sih sekarang? Jujur Anet masih speechless sampai sekarang. Anet masih speechless dan pastinya apa ya, nggak mau puas dulu gitu. Masih panjang banget perjalanannya, masih banyak juga yang Anet pengen capai gitu. Banyak banget impian-impian Anet yang Anet belum dapet sekarang gitu, dan harus berusaha lebih keras lagi. Apa mimpi konkretnya, mimpinya Anet yang dalam waktu dekat, konkretnya mimpi seorang Anet? Sebenarnya sih kalau ditanya mimpi yang paling dekat, rilis album. Tapi ini udah rilis album Pecah telur, kan. Iya, pecah telur nih, pecah telur, happy banget. Mungkin apa ya, impian Anet pengen banget ada konser gitu kan, apalagi kayak off air gitu. Aduh, kangen banget, jujur itu kangen banget. Dan itu yang Anet pengen banget gitu, kayak banyak orang terus nyanyi lagu Anet, mereka nyanyi bareng singelong. Aduh, impian banget itu jujur. Kan waktu nyiptain lagu kamu workshop tuh sama Mas Vito. Itu berapa lama? Dan ada pengalaman unik atau pengalaman menarik waktu workshop bikin lagunya? Waktu itu sih workshopnya kita nggak tiap hari, tapi ada satu hari aku sana gitu, dan terciptalah satu lagu. Jadi Anet di situ kayak ada satu studio di rumah Om Jeff, dan Anet minta buat lampunya kayak ada yang dimatiin gitu, di gelap-gelapin biar kayak moodnya dapet gitu. Tapi ya itu mengalir aja gitu, lagunya gimana mengalir aja. Dan biasa satu hari satu lagu, maksudnya kayak udah dikerjain sama musiknya gitu, dibantu Om Jeff juga gitu sih biasanya. Jadi satu lagu satu hari, terus kapan lagi harinya ke sana workshop lagi satu lagu satu hari.